Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولعلمائنا ولمرشدنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين ولأولي تسعة ولسنغ أجمعين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ووصل إلى روح مصنف كتاب بلوغ المرام الإمام الحفيظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم وأهل سلسلتهم ومريدهم ومحبهم وجمعيتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. ببركة مجلس ilmu mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khantaya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa.
tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua dorong karuan umurmu dawa. Aja ngaji semaya soke dorong soke nyawa wis mulai. Sang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan yang hadir fi hadal majelis mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita niati golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, hadis yang ke-43 halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dan diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah
Anan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tawadhu'a wudu sapa Kanjeng Nabi famasakhalan masuh sapa lan ngusap sapa Kanjeng Nabi binasiyatihi kelawan ubun-ubune Kanjeng Nabi wa alal imamati lan ing atase sorban wal khuffaini lan khuf muzaluru atau sepatu muzaluru Kanjeng Nabi. Akhrajahu dan sepakati akhrajahu ngetokno hadis sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis yang sedikit tapi perlu dijelaskan tentang keterangan sebab Nabi ketika wudhu dilihat oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah itu mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya dan sepatu khufnya. Ini nanti kita akan praktekkan bagaimana untuk wudhu ketika ada imamah, ketika pakai sepatu. Walaupun di Indonesia Bu, gak umum ketika orang wudhu nggak sepatu, kayak kaos kaki, kecuali di Timur Tengah dan Timur ono adio. Lho sampe nek wudhu nggak sepatu Bu, diguyu wong walaupun sunnah. Gak tau belajar hadis, mau hadis tekstual. Nabi pernah wudhu nyekel bun-bunan, ngusap bun-bunan, ngusap atas imamah sorban dan ngusap sepatu. Akhirnya sakarepe dhewe salah kabeh. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini sedikit tetapi perlu penjelasan yang sangat detail agar kita tidak salah faham. Misalnya panjenengan melihat di TV atau di film-film India, Bu nggih, film-film Arab, iku ana wong wudu kok nggih sepatu. Ana wong wudu serbane gak dicoplok. Lah piye hukume? Ha niki kedah semerep, nggih, kedah semerep. Nah, tentang hal ini para hadirin, sebelum kita jelaskan isi hadis, ini perlu kita mengenal sinten perawinya, yaitu sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 671 Masehi, atau kalau namanya Al-Mughirah bin Syu'bah tidak ada, nama lain beliau dalam kitab hadis lain adalah Al-Mughirah bin Ar-Ra'yi. Abu Isa Al-Mughirah bin Ar-Ra'yi. Ar-Ra'yi niku panggilan sifat karena beliau orang yang cerdik, cerdas dan cerdik. Makanya kalau ceritani sinten orang yang menyusun administrasi kepemerintahan formal, sinten orang yang menyusun konsep protokoler pemerintahan. Nah niki kedah semua sedaya sahabat sinten niku. Ya, nanti ya penasaran sampean. Kali Al-Mughirah ono hubungane nih. Nah, sinten Al-Mughirah ini, nggih, Al-Mughirah ini nggih niku salah satu sahabat Kanjeng Nabi. Ketika beliau masih kafir atau musyrik, dia adalah perampok besar. Jadi perampok gede. Jadi sahabat Nabi kok terbelakang macam-macam Bu. Ono sing sugih, ono sing pinter, ono sing budak, ono sing macam-macam, ono sing bekas perampok. Jadi kita jangan suudon ketika ada mantan perampok, mantan preman, kemudian tobat ya ke jalan Allah. Sebab dulu ada sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah As-Sakif, itu juga mantan perampok yang kemudian bertobat dan masuk Islam. Niki Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, di mana Al-Mughirah berasal dari kota Thaif, ya, kota Thaif. Kota Thaif niku cara wong Arab, cara Arab, cara Jawa Timur iku Malangi Jawa Timur, Bu. Jadi daerah yang subur, penuh hijau-hijauan, akeh kebun, akeh sawah, akeh kurma, akeh semongko. Semongko Arab ngertos, Bu? Semongko Arab. Gede dawa. Lha nggih, sing ate umroh semerep nggih, semongko wong Arab ngeten.
lonjong. Semangka wong Arab kawet ya kayak wong Arab gede-gede. Lah niku ten Taif. Nah jarak dari Mekah ke Taif itu kurang lebih kayak sini ke Malang, kurang lebih 100 kilometer. Lek sampean Pak bis ya itu kurang lebih 2 sampai 2 jam setengah dari kota Mekah. Nah beliau masuk Islam tahun pinten? Tahun 626 Masehi ya. Dan beliau Al-Mughirah ini juga hadir di dalam Baitur Ridwan atau ikrar setia sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga hadir di dalam perjanjian Hudaybiyah pada tahun 627 Masehi. Jadi beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, kelompok orang yang pertama masuk Islam. Nah, mantan perampok. Kalau eling sinten kesluk Abdul Lutfi niku Hercules. Nah niku. Mung kaya ngoten, bekasé preman, sadar tobat. Nah niku. Wallahu alam. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ikrar setianya sahabat ketika di Baitur Ridwan itu ada isu ketika Utsman bin Affan diutus ke Mekah untuk lobby agar Nabi bisa masuk untuk umrah. Dan 3 hari Utsman bin Affan nggak balik, isunya terbunuh atau dibunuh. Akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabatnya di bawah sebuah pohon, namanya pohon Samarah, atau dalam sejarah dinamakan Baitus Syajarah, perjanjian di bawah pohon, niku atau Baitur Ridwan. Itu sahabat-sahabat berikrar setia akan terus mengawal Kanjeng Nabi jiwa dan raga. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya untuk perjuangan dakwah itu ada ikrar setia, yang penting lillahi ta'ala. Tapi di situ ada satu orang yang nggak mau berbaiat padahal masuk Islam setengah-setengah. Namanya sahabat Al-Jad bin Qais. Singitan bu, nang burine unta. Gak gelem ikrar setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak usah gumun, gak usah kaget ketika nyun sewu dalam perjuangan apapun selalu ada orang yang singitan kayak Al-Jad bin Qais. Ya, tapi lek menang ngarep dewe. Niki pun wonten zaman Kanjeng Nabi. Enggak kaget ya. Para hadirin rahimakumullah, dan ketika Nabi dari Madinah ke Mekah mau umroh itu beto pasukan, kaum muslimin 1.500 orang. Ya. Jadi enggak jadi masuk karena tidak diperbolehkan oleh orang-orang Quraisy. Ngoten. Jadi Nabi umrah berkali-kali, haji cuma 1 kali. Jadi para ulama mengatakan wajibnya haji itu 1 kali. Lek umrah monggo berkali-kali lek mampu. Ya lek mampu. Kalau niki rumen dijazai guru kula, lek kepengin haji ya utawa umroh ngamalno sholawat Ibrahimiyah. Semerep Bu Ibrahimiyah. Sholawat yang dibaca di tahiyat akhir. Niku diwaca sedina minimal ping 100, paling akeh ping 1000. Lo. Ya sampean kepengin berjuang ya kudu berkorban. Terus diniati haji nyelengi gak ndonga tak panjenengan. Rumen wonten kisah ngeten Bu, rumen. Ada seorang tukang becak nyun sewu, ini fakta. Ini kalau sekarang tukang becak lah. Niku ten kitab. Tukang becak ini kepingin lunga haji atau umrah. Terus golek kaleng-kaleng roti ditulisi labbaik Allahumma labbaik. Ngoten. Jadi sedina oleh becak ya niku diplung 500 rupiah, plung 1000 rupiah, gawe sangu haji. Dalam pandangan mata orang sampeyan cacak becak gak ngira mosok sedina 1000 iso lunga haji. Dilokno wong akeh
gendeng stres sampean. Mosok kaleng isi 1000 mendino iso lunga haji. Akhirnya Pak, delalah ketika dia berzikir bersolawat Ibrahimiyah dalam sebuah masjid itu berdoa, ya Allah, kula sampun niat haji dan umroh, kula pun ikhtiar nyelengi ya Allah, ya 1000. Saniki pinten wajib, Bu? 40 juta. Lah sedina 1000 berarti oleh 40.000 dino. Nah, nutut gak niku. Ini akhirnya ndonga, ada pengusaha, ya pengusaha waktu saudagar lewat dan sholat di masjid itu, kemudian mendengar doanya tukang becak tadi. Kalau dulu tukang ngantar orang, Pak, ya, anggapan tukang becak ya. Ndonga dirungokno. Lah dia saudagar ini malam harinya mimpi Kanjeng Nabi untuk menemui wong sing ndonga sholawat Ibrahimiyah. Kerungu Pak, saudagar ini akhirnya menghampiri, wahai Pak Tua, apakah Anda singkatnya kemudian diantar ke rumah dengan becaknya, dan di rumah disuruh cara saiki Pak, suruh menyiapkan KTP dan persyaratan haji, lunga gak wong situk tok, lunga sak anggota keluarga. Inilah wallahu a'lam panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ka iso. Nah, sing kedua, lek wis ndonga diniati haji, nyelengi pelan, walaupun secara akal ndak masuk untuk hitungan haji, tetapi ulama mengatakan lek wis niat dan ikhtiar nyelengi haji, kemudian dia nggak sampai haji dan kedua meninggal dunia, maka niat hajinya sama dengan sudah melakukan ibadah haji. Ya Allah ya. Ini Pak. Sama cok donga tok kabeh ketunggale nggih. Ya Allah umroh, ya Allah haji, gak nyelengi. Ya ikhtiar nyelengi, ya dicelun, ya celun ngoten nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, kok bahas niku umroh haji. Nah, balik-balik ten hadis nggih. Nah, ketika Baitur Ridwan dan ketika Nabi bergerak dari Madinah ke Mekah, salah satu sahabat yang ikut adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan setelah itu Nabi dikabari oleh para sahabat, ya ini orang-orang minumnya habis ya Rasulullah. Ayo golekno banyu. Akhirnya nemu sumur, Pak. Di sumur namanya Hudaybiyah. Nah, wadah itu kemudian diberi sumur dan Nabi kemudian meletakkan tangan kanan beliau dan berdoa, diletakkan dalam air bejana itu, maka 1.500 orang minum dari wadah itu dan air tidak habisnya. Niki ya. Niki mujizat kanjeng Nabi nggih. Lah, kemudian ketika Al-Mughirah ini, nyon sewu, Al-Mughirah ini pernah Pak, itu minta didampingi oleh Kanjeng Nabi. Al-Mughirah, ceritanya ngeten. Jadi Kanjeng Nabi ketika dalam perjalanan itu mau sholat subuh, iku mau sholat subuh. Kemudian berhenti dan instruksi Kanjeng Nabi, ayo persiapan sholat subuh berjamaah. Dan ketika mau sholat berjamaah, Kanjeng Nabi nyon sewu bak kudu ngesing. Al-Mughirah mendampingi Kanjeng Nabi untuk mencari tempat buang hajat. Dan selesai, kemudian Al-Mughirah membawakan wadah itu untuk toharo Kanjeng Nabi. Dan para ulama hadis itu meneliti, salah satu riwayat mengapa hadis ini muncul adalah ketika Nabi dalam perjalanan perang Tabuk didampingi oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini asbabun nuzul dari cerita riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah ketika perjalanan perang Tabuk. Nah, kemudian Nabi setelah sesuci kembali ke jamaah pasukan, itu sudah mendapatkan 1 rakaat, Pak. Ketinggalan 1 rakaat, dan ternyata yang ngimami adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Akhirnya ketika jamaah salam, kaget Kanjeng Nabi masbuk.
makmum masbuk dinteni, kemudian kabeh sungkan loh Kanjeng Nabi kok gak teko-teko. Akhirnya inisiatif para sahabat menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk imam salat subuh. Apa kata Kanjeng Nabi? Betul semua, nggak salah, itu yang betul. Nah, berarti apa? Ternyata Nabi pernah menjadi makmum masbuk. Jadi ojo isin, Pak, ketika anu hajat kate sembahyang nak musala nggih, kudu ngoyo sik, ngoten. Ojo diempet makro. Aduh, kudu ngoyo. Ya ngoyo sik, gak usah kesusu. Lek kesusu ngarae gak karuan. Ono riwayat Nabi buang hajat ketinggalan rakaat jadi makmum masbuk. Niku. Jadi Kanjeng Nabi, sahabat yang pernah ngimami Kanjeng Nabi salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Luar biasa niku, nggih. Nah, balik-balik para hadirin rahimakumullah. Nah, jabatan beliau sangat luar biasa, Pak. Ya. Di masa Kanjeng Nabi, Al-Mughirah bin Syu'bah ini adalah salah satu jurtul. Napa jurtul niku? Juru tulis Kanjeng Nabi. Nah, jurtulnya Kanjeng Nabi menurut beberapa riwayat dari sejarah ulama sejarah dalam kitabnya, dan juga saya baca dalam kitab Kutabun Nabi karangannya Profesor Al-Azami, itu juru tulis Kanjeng Nabi atau katib itu 65 orang kata. Salah satunya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Nggih. Nah iku cuma dari sekian jurtul niku bagian dewe ngoten. Zubair bin Awam kali Jaham bin Sa'ad radhiyallahu anhuma itu menjadi jurtul pencatatan zakat ngoten. Dan Abu Bakar As-Siddiq untuk wahyu itu diserahkan koordinatornya adalah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab ngoten. Jadi ono tugasnya dewe 65 orang kata. Ya. Untuk surat balasan raja-raja itu konten piyambak ya, dibagi tugas oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Al-Mughirah ini menjadi gubernur di Basrah. Dan ketika zaman sahabat Utsman bin Affan, beliau menjabat gubernur di daerah Kufah. Dan ketika zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan Bani Umayyah, itu beliau diangkat balik ke gubernur Kufah. Karena beliau cerdasnya luar biasa intelektual, maka ketika menjadi gubernur Basra, beliau mengkonsep mengkonsep administrasi kepemerintahan, laporan ke pemerintahan. Berarti yang mengkonsep kepemerintahan cara agak modern adalah sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan ketika beliau menjadi gubernur Kufah, menurut riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah inilah yang kemudian mengonsep bagaimana protokoler penghormatan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan. Ngoten. Jadi sedaya adalah konsep dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Oh, niki apa? Bid'ah niku. Tapi luar biasa, Pak. Jadi sampai sekarang umum setiap negara punya protokoler ya untuk pemerintahan. Niki para hadirin rahimakumullah ya, beliau perawi hadis sugih Pak nggih. Nggih sugih, nggih sedekah dan lain sebagainya. Dan beliau yang luar biasa, ketika Kanjeng Nabi wafat dan mau dikuburkan dan masuk ke liang lahat dan mau ditimbun oleh tanah, yang masuk ke liang lahat, yang menampani jenazah Kanjeng Nabi ditaruh ke liang lahat 4 orang. Sinten 4 orang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, anaknya Al-Fadl bin Abbas, adiknya Qutsam bin Abbas. 4 orang ini masuk yang menampani jenazah Kanjeng Nabi ditaruh di liang lahat. Lah sebelum perintah untuk menimbun dari sahabat itu ada sahabat yang cerdik namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nglugurna cincine, Pak. Cincin dilugurna nang liang lahat.
Akhirnya minta izin ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Aku ugur janjenku, izin tak cukup, monggo. Masuk tiang lahat mencium kening Kanjeng Nabi. Lah Al-Mughirah niku semerep cerdike Muawiyah. Ditiru. Cincinnya dilebokno tiang lahat. Ya Ali, janjiku ya lugur ya. Ngono kan? Ya cukupen cara, ya ambil. Akhirnya masuk tiang lahat, ambil cincin, memeluk jenazah Kanjeng Nabi. Dan beliau berkata, sayalah orang terakhir yang memeluk jenazah Kanjeng Nabi. Sinten? Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Niki Bang nggih. Lah sak sampun ditimbun kuburan Kanjeng Nabi, Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang wafat tahun 640 Masehi di Damaskus itu menyiramkan air mulai sisi kepala sampai ke kaki. Jadi ana wong nang kuburan nyiram banyu itu sudah dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Dan kemudian ini yang jarang diketahui, dan ternyata sahabat Bilal bin Rabah Al-Habasyi itu membawa kerikil-kerikil batu kecil dari rumah halaman Kanjeng Nabi dan kemudian ditumpuk-tumpuk di atas tanah kuburan Kanjeng Nabi. Ya balik nang mati, sampean jokok watu-watu halaman, lek duwe halaman. Jokok didekek ndoko di tanah kuburane ngoten. Wallahu a'lam, meniru perbuatan Bilal bin Rabah. Paham nggih? Ini hadis sahih dan jarang diceritakan oleh orang-orang sebelah. Niki nggih, kisah-kisah niki semua harus kita tahu, Pak, sebab kita harus paham nggih. Nah, balik malih dan Al-Mughirah menapa nggih? Kita Al-Mughirah nggih. Isi hadis lho wis tengah 09.00. Nah, wis balik hadis lah, isi hadis. Ya, di situ ada kalimat tawaddu'a, Nabi berwudu. Nggih, Nabi berwudu. Dan para ulama ini mencari ketika Al-Mughirah ini menceritakan riwayat hadis ini saat kapan kan. Akhirnya sebagian ulama hadis mengatakan, sebagian hadis ini itu diceritakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ketika perjalanan perang Tabuk. Perang Tabuk sebagian lagi, karena beda pendapat asbabul wurudnya sebuah hadis. Dan kemudian semerebuk perjalanan Tabuk dan Madinah. Dari Madinah ke Tabuk semerep berapa kilo? Ayo. Gak tahu Pak. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 800 kilometer. Loh, padha karo kene Jakarta. Itu melaku padang pasir gurun yang gersang. Panasnya luar biasa. Makanya Allah mengabadikan kisah Tabuk ini di Al-Qur'an. Ya, fi sa'atil usrati, ketika keadaan sangat sulit, ngoten Gusti Allah. Jadi dikenal dengan perang Tabuk atau perang Dzul Usrah. Ya, mempunyai yang sangat sulit. Bahkan ketika Ibnu Abbas tanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ceritakan perang Tabuk, iku dawae gurun 800 kilo. Adoh lor adoh kidul ana gurun pasir. Panganan ya gak ana, ngombe kentekan." Sampai gulu kaya ditusuk-tusuk pedang saking panasnya. Gono warung kopi, Pak. Akhirnya nyon sewu, sampai berapa onta yang dinaiki dibelah perutnya mencari sisa air sing ana njero unta diombe. Akhirnya Abu Bakar marani Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, sampean delok pasukan muslim 70.000 wong. Lho, pasukan muslim 70.000 wong. Sakmono akane wong kabeh, Bu." Nabi ndonga, "Oke,
Berhubung sing ngomong Sayyidina Abu Bakar nurut Kanjeng Nabi. Ndonga ya Allah, intine gak urut dungane. Intine sebelum Nabi menurunkan tangannya, hujan turun dengan lebatnya di tengah padang pasir. Dan kemudian wadah-wadah dipenuhi semua, hewan-hewan itu semua minum semua, pokoknya intine beres kabeh. Kemudian udane mandek. Ditoleh ambek Abu Bakar As-Siddiq, udane mek sak uplek. Batese pasukan tok liyane garing. Subhanallah. Niki wae cerita Tabuk. Wis engko gak umang tentang kisah tentang hadis nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, di situ ada kalimat famasaha binasiyatihi. Nabi mengusap ubun-ubunnya. Itu nasiyatun, pakai shot, nasiyatun, ubun-ubun. Dalam bahasa Arab yang lain selain istilah nasiyatun, ada juga kalimat an-nafukhu atau al-yafukhu, juga ubun-ubun. Kalau tanglet ubun-ubun dan pundil panggonane. Ten pundi, Bu? Tengah mriki. Ubun-ubun tengah. Loh, ubun-ubun itu pun direkam kali Al-Qur'an. Nggih. Pun direkam. Sampeyan tingali nggih. Al-Alaq ayat 16. Napa? Nasiyatin kadzibatin. Napa terusane? Nasiyatin kadzibatin khati'atin. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Napa artine? Ubun-ubun yang selalu durhaka dan dusta. Hati-hati ubun-ubun sampean kula niki. Jadi ubun-ubun nggone wong apa jenenge berdusta dan salah. Ya, niki ubun-ubun pun dinas kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Napa fungsine ubun-ubun? Mengontrol, ya, mengontrol fungsi tengah kepala sampai belakang, dan juga mengontrol aktivitas bicara kita, memahami suatu itu juga terkait dengan ubun. Wallahu a'lam. Nah, famasaha binasiyati wa 'alal imamah. Nabi mengusap ubun-ubunnya dan juga di atas sorbannya. Imamah niku napa? Ala imamah. Imamah itu alat penutup kepala yang dipelingkar-pelingkar ngeten nggih. Yang iki-iki niku lho, Habib. Nah niki. Wong jarene ana sing ngomongnya YouTube ngono ngene iki bid'ah. Lho. Ya balik nang hadis nggih. Jadi imamah itu pengikat atau penutup kepala sing diputer-puter. Ngene nggih. Niku jenenge imamah utawa serban ngoten. Nah niki. Jadi Nabi pernah wudu memakai imamah atau sorban, juga ngusap ubun-ubun dan juga di atas sorban. Nanti kalau bedah hukum ini ya semerep, nggih. Nah, kemudian imamah, pakai imamah hukumnya apa sorban niku? Nggih. Zaman tinggal ulama kata sing harus sorbanan nggih. Niki terus wong sebelah kaya apa jenenge? Kaya ya Allah, cek nemene. Nah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Lah niki beda pendapat. Lek ana wong ngukumi mubah ya salahno, sebab memang ada ulama yang mengatakan hukumnya mubah, sebab dikaitkan dengan tradisi orang Arab. Kanjeng Nabi nek dawuh ngeten, Pak. Lek untuk membedakan wong musyrik, wong Majusi, wong Yahudi, maka imamalah, pakai imamah. Jadi untuk membedakan enggak hanya jenggot tok. Imamah juga termasuk membedakan kita dengan kelompok mereka. Hadis sahih Imam Bukhari. Makan belajar hadis ojo situ tok, kudu sing akeh ngoten. Balik malih. Jadi imamah hukumnya sunnah jumhur nggih. Ada yang mengatakan hukumnya mubah boleh sebab terkait dengan tradisi nggih. Nah niku. Lah, kenapa tradisi baik gak apa-apa.
Jadi ada kaidah bagi ngeten. Al aslu fil asya'il ibahah. Segala sesuatu asalnya hukumnya mubah. Hatta yudillal dalilu ala tahrimi, sampai menunjukkan dalil yang mengharamkannya. Ini tradisi adat, Pak. Kalau adat itu bagus, manfaat, maslahah, tidak bertentangan dengan syariat, ya, itu tidak apa-apa. Al aslu alal asya'i ibahah, boleh dilakukan, itu artinya ibahah. Kita selamatan ibahah, tahlilan ibahah, isi tahlil sedekah sunnah, ngoten nggih napa-napa. Contoh penghormatan hari-hari besar Islam, Pak. Bulan-bulan haram zaman kuwi sampun wonten nggih. Sampun wonten. Cuma oleh Nabi diteruskan dengan diisi apa? Ibadah-ibadah sunnah. Niku perkawinan yo adate wong Quraisy, nggih. Normal perdagangan yo adate wong Quraisy dan sebagainya. Nah, sorban niki jadi untuk membedakan dengan kaum musyrikin, makanya Nabi mengatakan pakailah imamah di atas kopiah atau peci. Ya ana peci ngeten terus dibelit kali kain dadi imamah. Niku perintah Kanjeng Nabi. Ka ana wong Kristen, wong Majusi, Yahudi imamahan. Niki. Jadi untuk membedakan kudu kedah banyak dalil hadis. Tetapi untuk menutup kepala dengan imamah modelnya terserah panjenengan, itu mubah modele, Bu. Padha karo sampean ngeten. Perempuan menutup aurat nggih, mulai ini. Wong Arab napa ndamel napa Arab? Jubah sing kawat gede terusan. Sampeyan ndamel ngeten. Pedotan saking pundi dasare. Lho iki kok pengen nireng kabeh. Wong Nabi gak tau pengen nireng. Jadi nutup kepala sunnah, tetapi model untuk nutup kepala terserah adat masing-masing. Sing penting salat batuke dibuka mazhab Syafi'i. Paham nggih, Bu? Sampai tinggali Al-Quran, Pak. Al-A'raf 31. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbagus, yang indah ketika masuk masjid. Ono terangane, Bu, warna putih, warna ireng, pelangi. Wonten zinatakum sing apik, sing diduweni, ngoten nggih. Paham nggih? Nah, sepenting apa? Nutup aurat, tidak transparan, ngoten, etika dijaga sehingga oleh bapak-bapak mirip wong wedok. Napa? Bapak-bapak guys daster. Niki jelas boten angsal. Niki, Pak, nggih, Bu. Nah, kemudian langsung kalau terangannya tentang hukum apa? Hukum tentang berwudu pakai imamah. Nggih, stop nggih. Cek isi hadis cek tuntas. Lah, untuk menyikapi hadis niki, Pak, niku ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi itu berwudu ngusap ubun-ubun dan imamah dalam dua perbuatan. Dua wudu. Ulama lain mengatakan Nabi itu melakukan dengan satu perbuatan wudu. Beda pendapat. Nah, bagaimana menyikapi ini? Oleh kelompok sebelah balik nang hadis dan Al-Quran. Tapi kita diajari guru kita balik na ulama hadis dan ulama Al-Quran. Cak semerep. Apa sih alasane hadis niki dilakukan? Yang pertama napa? Boleh berwudu ya secara mutlak mengusap sorban. Pendapat pertama boleh. Niki bisa sorban ngeten nggih. Ngeten nggih. Ayo bener iki. Nah, anggap ngeten nah.
Lagi boleh mutlak ngusap kepala. Ya, ngusap kepala. Tapi kadang-kadang serban niku napa wonten jambul rambut sing boten ketutup, ngeten nggih. Jadi yang dimaksud oleh ulama mungkin saja Nabi itu mengusap ini jambul itu kemudian diteruskan ke belakang melalui atas sorban. Nah, niki jadi yang pertama dibolehkan mutlak mengusap sorban. Yang kedua apa pendapat ulama tidak boleh hanya mengusap imamah saja. Harus ada bagian kepala yang diusap. Ngoten. Nggih. Mazhab Hanafi terus pundi pendapatnya ya tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya. Kalau misalnya itu pakai imamah harus dilepas. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hambali yang tidak boleh imamat kudu rambut, tetapi kalau nggak bisa dilepas dicopot boleh karena darurat. Ya. Mazhab Syafi'i terus pundi? Mazhab Syafi'i rambut tetap rukunnya kena air dan terus ngusap imamah. Jadi ngusap rambut dulu kemudian imamah. Sebab sing diarani ubun-ubun letaknya itu dimulai di atas kening. Ini ubun-ubun ke tengah. Ini kalau kitab ya. Di sini sudah masuk apa? Nasiyah daerah ubun. Ada yang mengatakan jumbul apa jambul di atas dahi. Jadi itu pada hati rahimakumullah ya. Kemudian ya bagaimana dua pendapat ini? Maka oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang bergelar Sultanul Ulama mengatakan keluar dari perselisihan pendapat. Yang bagus adalah tetap mengusap rambut. Kalau Syafi'i sebagian boleh, ya tetap juga mengusap imamah. Sebab mazhab Syafi'i tetap untuk rambut dan empat mazhab yang lain adalah rukun. Paham ya? Wong wedok terus pundi? Lek sampean darurat, Pak, Bu, ya. Ditutup ngene, diusap ndukure. Lek darurat enggak apa-apa. Kademen, akeh wong lanang di keramaian, ndak usah lepas jilbab, cukup diusap di atas kepala. Ini praktek salama. Tetapi yang bagus apa? Kita pakai caranya Ibu Aisyah. Apa? Tetap berkerudung Ibu Aisyah, tetapi ketika wudu tetap 1-2 rambut ditempelkan dengan air. Ngeten nggih. Niku Ibu Aisyah. Yo ana rong cara sampean. Ya, sing enak melok praktek Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nggih. Terakhir para hadirin, bagaimana untuk khuf sepatu? Nggih. Nah, kan enggak umum. Lah cara untuk bersuci dengan khuf ini dalam hadis tidak ada keterangan, nggih. Cuma Nabi mengusap khufaini, 2 khuf 2, ya. Lah ini ada syarat-syarat tertentu, Pak, nggih, untuk ngusap khuf. 1, ngusap khuf itu bagi orang yang sudah punya wudu. Paham nggih? Sudah punya wudu. Itu karena harus suci. Yang kedua syaratnya apa? Ya, syaratnya jumlah usapannya cuma 1 kali. 1 kali. Tidak perlu diulangi 2-3 kali. Dimulai dari ujung sepatu sampai di atas sepatu dengan apa? Jari-jari renggang. Contoh ngeten, nggih. Sepatu nggih. Contoh ngeten. Pun setunggal mawon niku ngusap khuf. Sederhana. Atau sampai pakai kaos kaki, nggih. Tetap mulai ujung kaki depan, mulai renggang, kemudian diusap sampai nah, pun ngoten tok. Niku ngusap khuf, sepatu, sandal sing angel dicoplok. Lek ngusap sepatu kanan pakai tangan kanan, sepatu kiri pakai pakai tangan kiri. Syarat ketiga untuk khuf yang diusap sebagai wudu itu untuk mukimin yang berdomisili KTP, ya, itu batasnya sehari semalam 24 jam. Nah, untuk musafir 3 hari 3 malam. Ya. Kemudian itu hanya berlaku untuk orang yang hadas kecil. Lek junub ya gak oleh gak sepatu sampean, mosok atus gak sepatu sampean.
Bu, apa nggak sepatu Bu? Hadis mengatakan. Ya, akhirnya ke PKB. Yang kelima apa syaratnya? Sepatu khuf tadi harus halal bahan bakunya dan juga tidak kena najis. Okay. Kemudian terakhir sing batal nopo? Ketika kita ngusap sepatu ada 3 yang menjadi batal. Yang pertama apa? Adas besar. Yang kedua adalah lek sampean palikur jam enggak nyoplok sepatu, ya itu batasnya. Tetapi sampean kemudian nyoplok sepatu nih, maka sudah batal hufnya sebagai wudu. Yang ketiga apa? Sudah melewati batas waktu. Jadi ini dimaksud apa? Wa masahuffaini. Nabi mengusap 2 khuf sepatu beliau. Ulama fikih itu mengatakan dengan syarat-syarat seperti itu. Lho gak tau sepatuan wudu, cek ngerti mawon. Wong nang kene gak ono sepatuan. Coba misalnya Pak Arif mari ngaji sepatunya anyar. Contoh anyar gres, muka tau kene wis kotaan. Kayak dikene kene sepatuan. Nah, wudu gawe khuf. Diusap sret. Terus sepatuan ngene. Coba sunah nggih. Coba disawang. Disawang wong iki lho. Lah iku kok salat sepatuan. Mboten umum nggih. Niki. Paham nggih, Bu? Paham nggih? Lah niku berarti intinya satu, mengusap imamah mutlak pendapat satu. Yang kedua, pendapat jumhur tetap mengusap sebagian ubun-ubun atau rambut kepala, juga mengusap imamah. Niki nggih. Nggih, paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.